Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah begitu banyak. Makin tua, maka makin dekat dengan Allah. Makin bertambah harta, maka makin pemurah. Dan kita juga bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat di mana Allah mudahkan kita untuk mengingatnya. Atau dalam bahasa kita, Allah mudahkan kita untuk berzikir kepadanya. Karena di antara harta simpanan seorang mukmin yang paling berharga adalah ia mampu untuk terus berzikir, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Hal inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan zakiran wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil harta simpanan yang paling berharga berupa qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Nah, ini berat karena memang Allah juga telah menyebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku itu yang mampu bersyukur. Wa lisanan zakiran, dan lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lisan yang senantiasa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa zaujatan mu'minah, dan di antara harta simpanan yang paling agung adalah istri yang salihah. Kalau kita sudah mendapatkan istri yang salihah, maka hendaklah kita menjaganya. Karena istri yang salihah itu akan menolong dan membantu kita untuk mengindahkan, untuk mendapatkan perkara-perkara negeri akhirat kita. Ketika kita mengatakan, wahai istriku, ana nanti di malam terakhir di bulan Ramadan ingin iktikaf, maka ia akan membantunya. Ia akan katakan, tafadhal, kalau itu yang terbaik untuk dirimu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan negeri akhirat, ia akan terus menolong dan membantu kita. Maka ini patutlah untuk kita syukuri, karena tiga hal tersebut adalah berupa harta simpanan yang paling berharga bagi orang-orang yang beriman. Nah, sedangkan harta-harta yang lain adalah sebagai fasilitas untuk menunaikan, untuk mewujudkan tiga harta simpanan yang agung ini, yaitu hati yang terus bersyukur, lisan yang terus berzikir, dan istri yang salihah. Kalau istri pertama belum salihah, berarti harus ada tambahan. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita
kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah tauladan kita, karena Rasul adalah panutan kita, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah cinta kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangatlah peduli kepada kita, sehingga kepedulian beliau berikan nanti kepada kita sebuah syafaat di yaumil akhir kelak. Inilah di antara bukti bahwa Rasul itu sangat cinta kepada umatnya. Bahkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar kita paham bahwa di antara bentuk kecintaan Rasul itu kepada kita, beliau akan berikan syafaat kepada kita nantinya. Rasul mengatakan, likulli nabiyyin da'watun yustajabu bih. Semua nabi dan rasul itu memiliki doa yang mustajab. Kalau bahasa kita, semua nabi dan rasul itu ada memiliki senjata pamungkas yang nanti mereka gunakan apabila tidak lagi bisa umatnya diatur, maka mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah begini dan begitu. Maka kita tahu kaum-kaum sebelum kita, kaum Samud, kemudian kaum Ad, Bani Israel, dan lain-lainnya telah mendapatkan sebuah bencana dalam hidup mereka disebabkan mereka itu berbangkang ataupun tidak patuh kepada Rasul. Maka Rasul itu pun mengambil senjata pamungkasnya untuk menghancurkan mereka. Berbeda halnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengatakan, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Nah, sedangkan aku belum menggunakan senjata pamungkasku. Aku ingin menyembunyikannya, dan itu adalah sebuah hadiah nantinya untuk umatku sebagai syafaatku di yaumil akhir kelak. Begitulah cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kita pun sebagai umatnya harus menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau lebih besar dibandingkan cinta kita kepada pasangan kita, orang-orang tua kita, kepada anak-anak kita. Bahkan ini adalah di antara kunci. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, haruslah cinta itu lebih dominan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kepada kita sesama manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang hingga ia itu lebih mencintaiku dibandingkan ia mencintai orang tuanya, anak-anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin telah kita bahas, kitab Qawaid Qur'aniyah yang ditulis oleh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Dan setelah Ramadan kita masuk Syawal dan agak break sejenak atau berhenti sejenak. Nah, pada pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini dengan niat yang baru, dengan motivasi yang lebih dahsyat, bukan motivasi yang ngantuk-ngantuk atau yang lain-lain. Mudah-mudahan pagi yang berbahagia ini kita tidak ngantuk karena kita nggak sahur. Ada juga yang sahur yang masih puasa Syawal. Mungkin kita husnuzon, yang ngantuk-ngantuk mungkin dia hari ini lagi puasa Syawal. Lagi ronda. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan melanjutkan pada kaidah yang kedua, al-qaidah as-saniyah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi juga engkau menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.
Idzan tabayyana hadza, disebutkan Dr. Umar, jadi jelaslah bahwa fa'lam anna i'mala hadhihi al-qa'idah Qur'aniyah fil hayah min a'zami ma yamla'ul qalbu tuma'ninah wa rahah. Maka jelaslah apabila kita ketahui atau ketahuilah bahwa mempraktekkan, mengamalkan kaidah yang kedua ini dalam kehidupan kita, ini adalah termasuk penyebab yang paling besar di mana hati kita itu akan menghadirkan, mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Apabila kaidah ini kita amalkan, kita praktekkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah ini adalah termasuk penyebab yang paling besar ketenangan atau tumakninah dan kebahagiaan itu akan datang. Tapi ingat, kalau kaidah yang kedua ini kita amalkan dengan tidak ada rasa jujur, maka tidak akan terwujud. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, dia bermuara kepada as-sidqu, kejujuran. Kalau kita tidak jujur melakukannya untuk Allah, ada-ada saja nanti yang akan menghalang-halangi kita agar tidak dapat ketenangan dan juga kebahagiaan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan trik dan cara agar kehidupan kita itu tumakninah, mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Salah satunya adalah jangan pernah ragu dalam melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Maka ketika kita ingin melakukan satu ibadah, maka harus berilmu supaya jangan ragu. Kalau sudah ragu melakukan kebaikan tersebut, maka tidak akan datang nantinya ketenangan dalam hidup. Fa inna sidqa tumakninah. Kata Rasul, kunci muaranya itu adalah sesungguhnya kejujuran dalam melakukan kebaikan itu akan mendatangkan tumakninah, akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Kita akan lebih dewasa dalam menghadapi kehidupan ini. Kita akan berbahagia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang sudah ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Rasul pun menegaskan, wa innal kadhiba ribah. Nah, sedangkan kedustaan atau ketika kita melakukan sebuah kebaikan tetapi dengan tipu-tipu, dengan niat dusta, ribah itu akan menghadirkan sebuah kegelisahan dalam hidup kita. Maka orang-orang yang melakukan amal-amal saleh yang tidak didasarkan pada ilmu, qala Allah wa qala Rasul, ibadah yang mereka kerjakan tidak membuat mereka tenang. Maka tatkala kita mengatakan, kenapa melakukan amalan ini? Amalan ini kan gak ada dasarnya, gak ada argumentasinya, tidak ada teori yang menganjurkan tentang itu. Mereka pun mulai ragu. Bahkan kalau kita pikir-pikir bahwa sudah lama kita melakukan sebuah ibadah yang tidak ada dalilnya, ternyata bukan malah mendekatkan diri kita kepada Allah, malah menjadi buruk. Berarti memang ada kesalahan. Kalaulah memang ibadah itu kita lakukan dengan kejujuran, dengan penuh di atas dalil, maka insya Allah akan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan. Walaupun Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah
Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Dan ketenangan itu akan kita peroleh jika zikir yang kita lantunkan dari lisan-lisan kita dilandasi oleh kejujuran. Kalau tidak jujur, ya selamat tinggal. Wa min ahammi asbabi daf'il qalaq alladhi asafa bihayatin katsirah minan nas. Dan di antara hal yang paling penting dari sebab-sebab agar kegelisahan, kecemasan, kegalauan, risau itu bisa kita hindari, yang mana banyak menimpa ataupun menerpa kehidupan kita dari manusia ini. Artinya apa? Kaidah yang kedua ini adalah di antara sebab yang paling penting untuk menghindari dari kegalauan dan kerisauan dalam hidup. Yaitu kaidah apa? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi juga engkau menyukai sesuatu tapi nanti akhirnya ia adalah amat buruk bagi dirimu. Kalau kaidah ini sudah kita tanamkan pada kehidupan kita, maka ternyata begitu mudahnya kita hidup. Tidak susah-susah, tidak ada pun harta, slow-slow aja. Mungkin di awal kita tidak punya harta, tapi nanti udah mau mati seminggu lagi berdatangan harta tuh. Kan banyak juga orang-orang yang sukses yang ketika kita baca biografi mereka, mereka ada yang mungkin umur 40 tahun baru berdatangan hartanya, ada yang 50 tahun. Memang ada juga yang masa-masa mudanya udah berharta, ya karena bapak nenek moyangnya pun berharta. Tapi kan kebanyakan dari kekayaan yang diperoleh orang-orang kaya itu biasanya ya di akhir-akhir hidupnya, karena memang disitulah Allah limpahkan biar juga cepat matinya. Kalau tetap ditahan-tahan, kapan juga matinya? Karena kan disebutkan oleh Rasul bahwasanya lan tamutan nafsan hatta tastawfiya rizqah. Seseorang itu tak akan mati hingga rizkinya semua ditunaikan. Maka mungkin di waktu-waktu udah mau mati itulah dia semua harta, semua rizki Allah berikan kepadanya. Tapi intinya adalah bahwa banyak pun harta atau sedikit pun harta, kita hanya ingin mendapatkan kehidupan yang tenang, bahagia. Itu yang nomor satu. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dengan kejujuran. Bahkan juga disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara efek negatif dosa yang kita lakukan adalah menggelisahkan diri kita. Kita sendiri yang tahu, kita sendiri yang merasakannya. Kalau orang lain bisa kita tipu-tipu. Misalnya tadi malam kita ya nongkrong minum khamar. Nah nanti pagi pasti ada kegalauan, kegelisahan dan sebagainya. Tapi itu kita yang merasakan. Kalau orang lain akan melihat dari wajahnya saja. Tapi kalau uangnya banyak akan ia tutupi dengan gaya-gaya. Tapi tidak dengan hatinya. Maka jauh-jauh hari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan mendatangkan akhlak yang baik. Misalnya, ketika kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, apa sih hikmah dibalik kenapa kita mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam berjamaah pula? Kalau dilihat-lihat diantaranya adalah kedisiplinan. Perhatikan nampak akhlak baiknya, muncul dia. Kita selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu di masjid tepat waktu, berarti disiplin. Maka dalam dunia pekerjaan pun dimunculkan ada efek positifnya. Kemudian kita misalnya sholat berbaris bersatu, kakinya rapat-rapat, bahunya pun rapat. Nah seharusnya di luar itu pun kita harus rapat juga. Maksudnya gotong royong, itu dia faedahnya. Karena al-birru husnul khuluq. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pasti akan memunculkan akhlak-akhlak yang baik.
Kalau bahasa kita apa nama akhlak yang baik ini? Bapak Guru. Dia akhlak baik itu dia muncul kalau bahasa kita apa namanya? Iya, dia orangnya itu dia perfect gitu loh. Ya disebabkan karena kebaikan yang ia lakukan itu menghadirkan perilaku baik. Tapi yang kalau ia lakukan wal ismu mahaka fin nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan sedangkan dosa atau kita lakukan sebuah amal saleh tetapi di dalamnya ada dosa, maka dosa tersebut akan menggelisahkan diri kita. Dan kita pun tidak akan suka orang melihat dari dosa tersebut. Inilah yang kadang kita tidak memahaminya. Kita melaksanakan sholat, tetapi ketika melaksanakan sholat itu niatnya tidak kita perbaharui, tidak kita tajdid. Ya kita melaksanakan sholat subuh ini perasaannya sama seperti melaksanakan sholat 20 tahun yang lalu. Begitu-begitu saja, maka berarti memang ada kegelisahan, ada masalah dalam pelaksanaan sholat tersebut. Nah, ini bisa dirasakan bagi hati-hati orang yang masih di atas fitrah. Kalau hatinya udah hitam, udah keras, ya minum khamar pun setiap hari atau minuman hariannya pun khamar, biasa-biasa saja dia. Udah lagi tidak ada perasaan kegelisahan tersebut. Sedangkan mukmin yang beriman itu kalau melakukan satu dosa ada efek samping kegelisahan pada hidupnya. Kadang tiba-tiba, entah kenapa kita sedih, nangis, merenung, meratap, resah. Itu sebenarnya adalah dosa yang kita lakukan. Memang mungkin dosa-dosa besar tidak kita kerjakan. Tapi misalnya kayak ghibah, namimah, suuzon, apalagi namanya tuh, merendahkan orang lain dengan mengatakan, hafal Ustaz tuh. Ngapain pula anda datang ke majlisnya pagi-pagi? Ustaz tuh, tamatan mana pula ya kan? Gak keren pula. Itu sebetulnya dosa. Meremehkan. Bahkan itu termasuk kesombongan. Maka dia gak mau datang dia. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Disuruh dia diinfokan di grup, gak mau datang dia. Ustaz itu tawa namanya. Ya, itu sebenarnya ada masalah. Maka nanti kehidupannya akan gelisah. Tapi kita nggak paham kalau tidak merenungkan dan melihatnya. Oleh sebab itu disebutkan oleh Dr. Omar dalam kitab ini bahwa di antara sebab yang paling penting agar kita terhindar dari kerisauan, kegelisahan, dan kecemasan yang menimpa dalam kehidupan kita ini adalah dengan mentadbikkan, mengamalkan, mempraktekkan kaidah yang kedua ini. Kemudian disebutkan beliau juga bisababin mauqifin minal mawaqif. Dan ada juga memang sebab-sebab yang dimana situasi itu sangat sulit menimpa kehidupan kita. Tapi ya kaidah inilah kita pakai. Kaidah inilah yang kita pakai. Ada senjata kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang tertimpa musibah akan mendapatkan pahala yang besar ketika ia sabar adalah dihentakan pertamanya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa as-sabru fi sodmatil ula, as-sabru fi sodmatil ula. Kata Rasul, kesabaran itu akan membuahkan hasil ketika disentakan pertama. Ketika kita mendengarkan ayah emak kita mati, kemudian kita langsung ingat Allah, maka kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Irtirja. Bukan berarti hanya lisan saja ya, tapi dengan hati. Kita dengar emak lagi mati, maksudnya nggak lupa dia bernapas. Emak lagi mati nih. Langsung kita ingat ke Allah. Innalillah, oh iyalah sesungguhnya bagi Allah lah kita. Sesungguhnya kita itu milik Allah. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, ya secara lisan aja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kan dia plong,
tidak memahami maknanya. Padahal itu maknanya sangat luar biasa. Jadi ketika kita ditimpa musibah, misalnya mati lampu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah tenang aja kita, kayak nggak ada yang terjadi. Nah, itu baru nanti dikatakan Rasul, as-sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu adalah pada hentakan pertama. Ini payah mewujudkannya. Kadang kita nyeloteh dulu kita. Apa nyelotehnya? Kita meraung-raung dulu, merepek-repek dulu kita, baru nanti ada kawan, oh udah sabar akhi, oh iya anak udah sabar juga ya, karena udah terluaskan, udah terungkapkan dia, baru kita pun mengatakan ya akhi ya. Wallahu a'lam, seperti itulah dia. Au bisababi qadarin minal aqdaril mu'limah, atau kadang hidup kita itu mendapatkan sebuah penyebab dari takdir-takdir yang menyedihkan. Bahwasanya ada musibah yang menimpa kehidupan kita, ya memang karena udah takdir itu Allah takdirkan yang menyedihkan. Jaro alaihi fi yaumin minal alam, yaitu yang ia berjalan pada hari di mana hari-hari itu tidak kita sangka. Maksudnya kadang musibah-musibah yang menimpa kita itu tidak kita pahami, tidak kita sadari, entah kenapa dia datang, entah kenapa dia itu menimpa kehidupan kita. Tapi intinya semua permasalahan hidup yang menyakitkan itu adalah dosa yang kita lakukan. Kalau kita sadar itu adalah dosa, kemudian kita bertobat, itu akan membuahkan hasil. Itu akan membersihkan hati kita. Maka dari jauh-jauh hari Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa ma yusibul muslimu min nasabin. Seorang mukmin tidaklah ia diberikan atau ditimpa musibah. Apa musibahnya? Nasab, keletihan, kecapean, kegalauan, wala wasabin, dan yang menimpa hidupnya itu adalah penyakit. Kadang mungkin kita ini udah tua-tua nih, muncul penyakit lambung. Ya dulu karena suka minum khamar mungkin lambungnya oke. Atau mungkin karena telat makan, itu pun termasuk masalah kita. Maksudnya kenapa nggak disiplin makannya? Kan itu sebenarnya keburukan, bukan kebanggaan. Nah, itu makanya Allah timpakanlah penyakit. Tapi ingat, yang Allah timpakan penyakit kepada mukmin itu atau muslim itu baik berupa penyakit, wala hammin, dan juga kekhawatiran, wala husnin, dan juga kesedihan. Ternyata sedih itu juga adalah musibah. Kalau kita sedih, kita menangis, tapi dalam hal perkara dunia itu ternyata musibah. Itu adalah sebuah cobaan, ujian, bencana untuk hidup kita. Tapi kalau ada orang yang bahagia terus, itu berarti mantap imannya tuh. Dia tenang. Kalau bahasa kita karismatik lah dia. Dia tidak nampakkan kekurangannya. Padahal utangnya banyak berlilit. Sama Pak Gono banyak kali kreditnya misalnya. Tapi dia slow aja dia. Dia slow aja. Berarti lumayan, berarti bagus. Jadi kesedihannya itu tidak ia tampakkan. Wala ada, dan juga gangguan. Wala ghammin, dan juga kesusahan, hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Bahkan duri yang mencucuk kakinya ataupun tubuhnya pun itu akan menghasilkan apa? Menghasilkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi ini harus kita pahami. Untuk mewujudkan kaidah yang kedua ini, kita harus memahami bahwa musibah yang menimpa muslim itu adalah untuk menghapuskan dosanya. Jadi intinya ini dia. Kalau kita paham, tapi kalau nggak paham kita ya udahlah. Wallahu a'lam. Makanya di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala juga ingatkan kita. Karena apa? Karena musibah yang menimpa kita itu ya karena ulah tangan kita. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-23.
Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah itu tidaklah terjadi baik di alam semesta ataupun musibah itu menimpa dirimu sendiri illa fi kitabin min qabl an nabra'aha, melainkan sudah ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz yang kami tuliskan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal tersebut adalah sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Musibah-musibah tersebut, atau di dalam ayat yang lain Allah mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di muka bumi, di lautan dan di daratan oleh disebabkan karena hal itu ulah tangan manusia. Maka intinya juga bahwa ingatlah semua hal-hal yang menimpa kita. Apa yang dimaksud dengan musibah? Yang penting tidak suka kita itu musibah intinya. Apapun yang menimpa kita dan musibah yang datang itu tidak suka kita, itu musibah. Bahasa lembutnya apa tuh? Misalnya kita jumpa sama Bang Jamal hari ini, tidak suka kita, itu musibah. Ada musibah, berarti itu musibah. Tidak tenang kita, duduk datang majlis ilmu kan, ada bapak pulang, enggaklah dia ada pulang, nggak senang. Itu musibah. Jadi hidup kita menyempit jadinya. Hidup kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kegelisahan. Wujudnya ada di situ aja kita udah gelisah. Berarti kan ada masalah. Apalagi sama Pak Godo banyak utang yang belum dibayar, susah lagi. Ya udah, kalau itu Allahu a'lam jadinya itu adalah musibah. Jadi kita harus memahami. Makanya kalau untuk hidup dengan tentram dan damai itu, ya itulah yang sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa man faraqa ar-ruhu al-jasada wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah min al-kibr wal ghulul wad dain. Orang yang meninggal dunia kemudian ia terlepas dari 3 hal, ia akan masuk ke dalam surga. Ini dalam bahasa akhiratnya memang masuk ke dalam surga. Tapi kan sebelum kita masuk ke dalam surga, hidup di dunia ini kan ada kenikmatan-kenikmatan, itu juga termasuk adalah kebahagiaan dari nikmat-nikmat surga. Kata Rasul, minal kibir. Kalau nggak ada kesombongan, keangkuhan pada diri kita, hidup kita akan bahagia. Wal ghulul, dan harta haram. Kemudian wadain, dan hutang piutang atau kredit-kredit, itu pun termasuk juga yang membuat kita susah hidup sikit. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam dunia akhirat, barang siapa yang meninggal dunia kemudian terlepas dari 3 hal pasti akan masuk surga. Dan surga itu diibaratkan adalah sebuah kesenangan, ketentraman, kedamaian. Ya, nanti kalau di surga mana lagi ada yang sedih, mana ada lagi yang galau, mana lagi ada yang cemas, gelisah. Walaupun istri kita banyak. Maksudnya apa? Bidadari banyak. Nah, kita nggak cemas mau dia cemburu apa enggak istri pertama, kedua, nggak salah. Yang penting udah bahagia. Makin kita gas, makin datang kebahagiaan. Itulah dia di antara hal yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Begitu indahnya. Apalagi kalau kaidah yang kedua ini betul-betul kita camkan, kita praktekkan dalam kehidupan ini. Tapi memang susah. Kita pun sebagai ustadz pun cuma teori aja kadang. Kalau udah memang betul-betul tertimpa musibah yang memang nggak bisa terelakkan, itu pun kacau juga pikirannya. Kadang pun ada juga niat, itulah aku terabas saja lah ini ya. Apalagi misalnya tentang ekonomi. Kalau ngaji sama orang-orang salaf ini sedikit pula amplopnya. Enak juga kita ngaji di luar sana kan. Apalagi nanti ada musiman-musiman kan. Musim ini kita show, musim ini show, hari-hari besar show, kan banyak deh. Nah, sedangkan nanti kalau dia segitu-segitu aja. Nah, kadang ada juga dalam hati seorang ustadz itu atau orang yang punya ilmu itu seperti itu dia. Apalagi dia kena tahajir pula.
Enggak pula dapat tempat di kalangan-kalangan kawan-kawannya, udahlah putar haluan, enggak masalah, ya kan gitu dia. Kata dia seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Memang musibah yang menimpa kita itu adalah memang disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya Dr. Omar melanjutkan dengan mengatakan, walau qallabna qisasal Quran, kalaulah seandainya kita membolak-balik kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, beliau tunjukkan, beliau akan mengarahkan kita. Mungkin di antara kita yang ada di sini udah banyak membaca Al-Quran, maksudnya udah selesai membaca Al-Quran 30 juz. Tapi kalau paham tidak pahamnya belum tentu juga. Tapi setidaknya lah. Maka beliau katakan, kalaulah seandainya kita membolak-balik itu kertas-kertas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, wasafahatit tarikh, dan juga lembaran-lembaran sejarah, au nazarna fil waqi, atau kita pandang, kita lihat dalam dunia nyata, lawajadna min zalika ibran wa syawahida katsirah, maka sungguh kita akan mendapatkan banyak pelajaran dan bukti-bukti kuat tentang kehidupan ini, bahwasanya kalau kaidah yang kedua ini kita amalkan, kita akan mendapatkan ketentraman dalam hidup. Beliau sebutkan seperti itu. Kenapa? Kita lihat, kata beliau, la'allana nuzakkiru bi ba'di minha. Mudah-mudahan di sini kita akan menyebutkan sebahagian kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran tersebut sebagai ibrah, pelajaran untuk kita. Apa gunanya disebutkan di sini? Ya untuk bukti nyata bahwa kaidah yang kedua ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita akan mendapatkan ketenangan. Asa ayyakuna fi dzalika sulwatan likulli mahzunin. Mudah-mudahan dengan kami paparkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran tersebut, sulwah, ada mendapatkan pelajaran yang bernilai, likulli mahzunin, bagi orang-orang yang sekarang lagi bersedih, wa ibratan likulli mahmumin, dan mudah-mudahan kisah-kisah yang akan disebutkan dalam Al-Quran tersebut menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sedang tertimpa kegalauan. Beliau sebutkan yang pertama, kata Dr. Omar, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahar, yaitu kisahnya ibunya Nabi Musa yang membuang anaknya ke dalam laut atau fil bahar. Kita tahu bahwa ada kisah dalam Al-Quran di mana Nabi Musa waktu kecil itu dilemparkan ke sungai ataupun ke laut. Nah, kita lihat, kata beliau, fa anta idza ta'ammalta wajadta annahu la akraha li ummi Musa min wuqu'i ibdiha biyadi ali Fir'aun. Engkau akan melihat dan memperhatikan dan mendapatkan bahwasanya tidaklah ibunya Musa itu akan legowo kalau seandainya anaknya tersebut berada di tangan alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Sudah tidak di antara hal di mana ataupun kenapa ibunya Nabi Musa melemparkan anaknya adalah agar bebas dari keluarga Fir'aun. Ini malah ke situ pula dia. Apa bahasanya? Kita takut harimau masuk ke lubang buaya. Apa bahasanya istilahnya? Keluar dari lubang harimau masuk lubang buaya. Kembali. Jadi seperti itu. Jadi ibunya Nabi Musa itu tujuannya untuk kan kita tahu bahwa di antara kisahnya bahwa di zaman Fir'aun ada pengumuman, ada undang-undang kalau ada anak laki-laki yang lahir akan dibunuh, karena dia bermimpi, karena Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya itu akan hancur disebabkan ada seorang laki-laki yang akan lahir nanti. Nah, disitulah ternyata ketika ibu Musa melahirkan anaknya laki-laki, itulah Nabi Musa, maka ia pun diberikan Allah ilham untuk menganyutkan anaknya di laut. Nah,
kita lihat bahwa Ibu Musa itu sangat sedih, ataupun beliau itu sebenarnya sudah berpisah dengan anak kesayangannya, itu kan udah menyedihkan dalam hidupnya. Dan ia pun tidak mau kalau anaknya itu yang ia ajukan berada pada tangan keluarga Fir'aun. Wa ma'adzalika zaharat awaqibu al-hamidah. Tetapi dengan kejadian tersebut tampaklah hasil yang terpuji. Nampak dia jadinya. Awalnya ibunda Nabi Musa tidak suka dia. Setelah ia campakkan itu anak, kemudian dia ketahui pas pula di tangan keluarga Fir'aun. Ya, sedih pula lah dia jadinya, makin menjadi. Tetapi hal itu menghasilkan hal yang terpuji, endingnya di akhir. Wa atharuhu thayyibah fi mustaqbalil ayyam, dan mendapatkan pengaruh yang sangat-sangat baik di masa mendatang. Fi mustaqbal ayyam, pada masa-masa mendatang, pada hari-hari berikutnya. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, di antara faedah dan hikmah dari kisah ibu Nabi Musa itu menghanyutkan Nabi Musa ke laut dan hidup dan berkembang dan besar di keluarga Fir'aun, sangat banyak faedahnya. Di antaranya apa? Di antaranya kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid bahwa ketika Nabi Musa hidup berkembang dan besar di keluarga Fir'aun, kerajaan, maka terbentuklah jiwanya yang kuat, kemudian cita-citanya yang tinggi. Baru kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, kalaulah seandainya Nabi Musa alaihissalam itu dia hidup di keluarga atau hidup bersama ibunya dalam tekanan, dalam ketidakjelasan, maka Nabi Musa itu nanti tidak menjadi manusia yang kuat dan sempurna. Maka beliau katakan seperti ini dalam teksnya. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, al-insanu idza tarabba fi bi'atin zullin wa hawanin, manusia kalaulah ia dididik, dibesarkan dalam lingkungan yang hina, dalam lingkungan yang tidak damai, dalam lingkungan yang amburadul, apalagi bahasa kita, dalam lingkungan yang tak beres, tamtomisu mawahibuhul intajiyah, maka kata beliau akan hilanglah bakat-bakat yang produktif pada anak tersebut. Bagus juga ini kaedahnya. Misalnya kalau kita lihat kenapa Nabi Musa hidup di keluarga Fir'aun, di situ dia diajarkan menjadi raja. Dia diajarkan menjadi manusia yang bisa melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, karena mempunyai kekuasaan. Maka bisalah dia menyuruh dan melarang. Kalau kita hidup miskin, kere, tidak berpendidikan, kita akan takutlah menyuruh orang. Oh, takut pula mau disuruh itu profesor, mau disuruh itu orang kaya. Jadi jiwa-jiwa amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti tidak akan bisa bangkit. Maka di antara hal positif dari hikmah tersebut, kata Muhammad Shalih Al-Munajjid, bahwasanya kata beliau lagi, wa huwa sara la syakhsiyah qawiyah, maka disebabkan itulah Nabi Musa menjadi pribadi yang tangguh, wa himmah aliyah, dan memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu dalam kurung mampu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu enak aja. Amar ma'ruf maksudnya tersuruh kalau melakukan ini padilahnya ini. Tapi kalau untuk nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran itu harus punya kekuatan. Maka kita lihat dan kita tengok orang-orang yang suka memerintah A, B, larang A, B,
itu adalah keluarga-keluarga, memang di keluarganya itu ada pembantunya. Dia orang kaya, ada pembantu di rumahnya. Misalnya nanti dia mau sekolah, mana sepatu, mana baju, dia merintah. Nanti dia nggak cocok rasanya, marah-marah dia. Kalau kita miskin, apa yang mau bisa? Kadang mau memarahi sepulang, takut pula nanti dia tersinggung. Ya sama halnya dengan jiwa pedagang sama tidak pedagang. Kalau pedagang tuh, siapapun orang yang dihadapinya, itu kali-kalinya adalah untung rugi. Ya walaupun dia ustadz, nggak peduli dah, yang penting harganya sekian, nggak ada diskon. Nah, walaupun ustadz nggak ustadz, yang penting ini jual beli. Penting ada dapat untung sekian udah. Beda dengan halnya jiwa-jiwa yang nggak berdagang. Ya dia nanti kasihanlah, sakit apa dia nanti takut dia begini dan begitu. Nah begitu juga lah orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah orang-orang yang memang di lingkungannya itu dia bisa mendapatkan porsi atau posisi sebagai amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Nah itulah dia Musa, lahir di keluarga kerajaan. Maka disebutkan Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, kalaulah seandainya Nabi Musa itu berkembang dan hidup dalam tekanan, maka nggak akan muncul nanti, nggak akan bisa dia mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan ini dan itu dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah ini harus juga kita pikirkan dan juga harus kita bayangkan dalam kehidupan anak-anak yang kita miliki. Apakah dia bisa seperti kisah Nabi Musa tersebut? Jadi kalau kita baca kisah Nabi Musa panjang lebar, maka akan banyak faedah yang kita dapatkan. Maka hal yang penting juga bahwa kita harus menyadari anak-anak yang kita miliki itu haruslah anak-anak yang kuat. Anak-anak yang kita tinggalkan itu adalah anak-anak yang memiliki pribadi-pribadi yang sempurna, memiliki cita-cita yang tinggi, terkhususnya dalam hal agama. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala bahkan menyuruh kita agar khawatir kalau kita itu punya anak, punya keturunan yang lemah-lemah, punya keturunan yang gak berkualitas. Maka Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Dan hendaklah orang-orang yang beriman itu merasa takut kalau seandainya mereka itu meninggalkan anak-anak di belakang mereka, keturunan-keturunan di belakang mereka itu lemah-lemah. Udahlah lemah, udahlah miskin, tidak berilmu, lemah syahwat pula lagi nanti. Jadi lengkap. Ini harus khawatir kita. Harus kita bentuk anak-anak yang memang ingin menjadi panglima-panglima perang ke depannya. Kita harus khawatir kalau nanti anak kita malah menjadi budak-budak bagi orang-orang selain orang muslim. Ini jauh-jauh hari Allah sudah ingatkan kita. Nah oleh sebab itu, di antara hikmah terjadinya atau kisah ibunda Musa alaihissalam mencampakkan anak tersebut, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, adalah untuk menjadikan Nabi Musa itu menjadi nabi yang kuat. Dan kita tahu juga bahwa di antara kisah Nabi Musa itu dia kuat orangnya, bahkan sekali menumbuk orang bisa mati. Itu di antara kesalahan beliau, sekali tumbuk. Dia pun kan nggak apa juga, dia pikir biasa-biasa, rupanya mati orang yang ia tumbuk tersebut, yang ia pukul. Nah itulah harus kita pahami. Nah oleh sebab itu kita sebagai orang tua bisa melihat pelajaran dan ibrah dan bukti kuat bahwasanya kalau kita ingin memiliki anak-anak yang hebat, ya dari lingkungan-lingkungan yang hebat. Kenapa kita nggak hebat nih? Ya karena lingkungan kita nggak hebat. Coba ayah kita, emak kita direktur di mana gitu, di perusahaan minyak mana gitu. Ya sudah, mungkin kita pun nggak di sini juga duduknya. Ya ini kita yang di sini ya sama-sama kurang lebih lah, mungkin 11-12 lah, beda tipis lah. Makanya kita duduk di sini. Kalau ada pulaan dan pulaan, ya kehidupannya ya sama raja ini, raja itu, sama presiden ini, presiden itu, nggak mungkin lah jumpa sama kita.
Nah, jadi seperti itulah dia. Jadi ya, tapi bukan berarti kita itu sakit hati, enggak juga. Memang begitulah takdir Allah. Itulah dia takdir Allah. Memang pada dasarnya Islam tidak memandang yang namanya kasta-kasta. Tetapi dalam kehidupan nyata kita kan ada juga. Ada yang kaya enggak mau dia berkawan sama miskin. Ada yang berilmu enggak mau dia berkawan sama orang bodoh. Para pedagang enggak mau dia berkawan sama yang apa gitu. Memang dalam dunia nyata kasta itu ada, tapi dalam Islam enggak ada. Makanya jauh-jauh hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita bahwa ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahidun, ala inna abakum wahidun, ala la fadla li arabin ala ajami wala li ajami ala arabi wala ahmar alal aswad walal aswad alal ahmar illa bittaqwa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ketahuilah bahwa Rob kalian itu satu dan bapak nenek moyang kalian itu satu, dan tidak ada keutamaan orang-orang Arab dibandingkan dengan orang-orang non-Arab. Begitu sebaliknya, tidak ada keutamaan orang-orang Ajami atau non-Arab terhadap orang-orang Arab. Dan tidak ada juga keutamaan dan kelebihan orang yang berkulit putih ataupun kulit putih atau merah dibandingkan dengan kulit hitam. Jadi hanyalah yang membedakannya itu, kata Rasul, illa bittaqwa, melainkan adalah ketakwaan. Itu dalam syariat kita, ketakwaan. Tapi dalam dunia nyata kehidupan kita sehari-hari tidak juga bisa kita katakan seperti itu. Maksudnya Bapak Pulan nggak mau berkawan sama kita. Ya iyalah, dia kan manajer, dia direktur, nggak mungkin lah dia berkawan sama kita dan sebagainya seperti itulah. Intinya adalah disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup di keluarga kerajaan Fir'aun, maka jadilah ia menjadi raja. Maka dia pun memiliki sifat-sifat kerajaan, maksudnya dia bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena perkara itu tidak mudah. Wa hadza ma tu'tabaru anhu khatimah hadhil qaidah. Maka di antara ibarah ataupun tafsiran bagian akhir dari kaidah yang satu ini atau kaidah yang kedua ini, kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu mengetahui dan sedangkan kalian tidak mengetahui. Ini adalah penutup dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi intinya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semuanya itu adalah baik untuk kita sebagai orang mukmin. Ini yang harus kita pahami. Wallahu a'lam bishawab, dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada kisah yang kedua, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.